Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana. Tim penasehat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli pidana Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali, dalam sidang kemarin. Dalam kesaksiannya, Mahrus mengungkit soal pentingnya motif pembunuhan. Mahrus menyebut motif menjadi penting karena bisa menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Ali juga mengungkapkan alasan dan memungkinkan atau kemungkinan mengapa seseorang tidak melakukan visum ketika mengalami pelecehan seksual. Saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan motif dan adanya perintah jelas dari Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua. Tanpa pembuktian yang kuat, seharusnya Ferdy Sambo tidak layak menjadi aktor utama dalam pembunuhan tersebut, melainkan pelaku penembakan yakni Baradae. Apakah pelaku yang menyebabkan secara langsung kematian itu terjadi, itu bisa dikategorikan sebagai aktor utama dalam pembunuhan? Saya tadi mengatakan kalau dalam konteks turut serta itu nggak ada aktor utamanya. Karena kemungkinan kerjasama kan ada tiga. Satu, setiap orang memenuhi unsur dan ini tidak mungkin terjadi pada pembunuhan. Kan tidak mungkin ada korban mati sampai 3 kali. Pasti hanya satu. Yang kedua, bisa jadi yang memenuhi unsur hanya satu, yang lain tidak. Cuman ini walaupun yang tidak, itu ingat, ini double offset. Jadi kesengajaannya sudah dibangun di awal antara tiap-tiap pelaku itu. Kalau ternyata itu bukan turut serta, karena tadi kan kita juga bertanya, misalnya dalam bukti tidak ditemukan adanya meeting of mind, tapi ada orang mati dan disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Apakah orang yang melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian itu bisa disebut aktor utama dalam konteks sebagai pelaku di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Berarti itu konteksnya bukan turut serta, dia peleher. Peleher, kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab timbulnya akibat. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih contoh yang mulia, pelakunya dua ini. Ternyata tidak terbukti ada meeting of mind antara A dengan B, kan tidak mungkin ya turut serta. Kemudian ternyata yang menembak si A, ya si A itu pelakunya. Si B harus bebas. Kenapa? Karena turut sertanya tidak terbukti, padahal konteksnya meeting of mind. Kalau si B juga ingin dikenakan, pastikan ada meeting of mind antara A dan B. Harus ada itu. Unsur dengan sengaja dicantumkan secara eksplisit sehingga wajib dibuktikan. Nah, yang ingin saya gali, sengaja di 340 kan dolus premeditatus dengan uraian yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sengaja di 338 itu berbeda dengan 340. Nah, terkait dengan motif, apakah motif menjadi bagian dari proses pembuktian dengan sengaja ini? Motif itu konteksnya, kalau 340 konteksnya unsur dengan rencana terlebih dahulu apa? Memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ketika seseorang memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa itu kan pasti ada motifnya. Itu harus dibuktikan. Kenapa? Untuk memperjelas apakah kondisi batin kejiwaan pelakunya memang situasinya tenang. Siapa yang bisa menjelaskan? Ahli yang kompeten. Pasti bukan saya. Itu aja.